wali kota belum mengizinkan semuanya dibuka karena tidak siap. Nah, tanggal 27 April sekolah dasar SD akan dibuka ya. Nah, ini juga ya bisa jadi tidak semuanya ya. Nah, ada juga pembukaan layanan salon ya, konsultasi psikologis, terapis dan sebagainya. Ini akan dilakukan secara step by step bertahap ya. Jadi tidak membuka ya seperti di Swedia atau di Inggris ya sebelumnya. Dan mudah-mudahan itu akan bisa mengcontain cukup banyak ya penularan yang terjadi pada publik di sini. Nah, tapi jumlah 50% lebih cukup banyak. Nah, kalau Islandia kita juga melihat sangat ya tidak banyak karena penduduknya juga tidak besar. Ada 1.739 yang infected ya. Meninggal itu ada angka 8, yang dirawat itu ada 35, yang intensif di rumah sakit dirawat itu ada sekitar 6. Nah, karantina itu ada 1.800 dan ya yang sembuh cukup banyak, 1.144. Dan tes yang dilakukan juga untuk negara yang sekecil Islandia itu 38.000 ya 204. Itu malah lebih besar dari tes yang kita lakukan di Indonesia yang jumlahnya baru ya saya kira sih belum sampai 38.000. Nah, cuman Islandia relaksasinya lebih longgar karena per tanggal 4 Mei yang akan datang itu sudah dibolehkan berkumpul up to 50 people, sampai 50 orang. Sebelumnya hanya 20. Pembukaan salon akan dilakukan, dokter gigi juga bisa praktek ya. Kemudian juga setelah itu akan ada pembukaan SMP, SMA dan universitas ya. Dengan pembatasan, dengan ada protokol yang mesti dipatuhi, dan kemudian juga pembukaan taman kanak-kanak dan SD secara full, dan tapi pembatasan ke Islandia masih akan jalan, masih akan tetap masuk, akan dilakukan seperti sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, mengingat situasi semacam ini, kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia tentu sangat concern dengan warga negara Indonesia yang ada dimanapun, baik di Norway maupun di Islandia. Kita ingin tahu apa yang dialami, apa yang dilakukan. Tentu kita bersyukur, saudara-saudara sekalian, bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang infected, ya, sampai saat ini. Paling tidak kami tidak dapat laporan. Kedua, ya, kita juga tidak melihat banyak orang Indonesia yang stranded di sini. Nanti Ibu Gita dari konsuler ya, itu bisa menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada sekitar ya lebih dari 10 yang stranded yang kita berhasil pulangkan ke Indonesia karena dia datang ke Norway dan ke Islandia padahal sudah ada pengumuman pandemik oleh WHO sebelum itu. Nah, kalau mereka mau logis, mau punya akal sehat, kalau sudah diumumkan pandemik global, seharusnya mereka tidak usah datang ke sini. Apalagi ketika sampai di sini, mereka sudah dihadapkan pada lockdown situation. Sehingga mereka mesti stay di hotel, pulangnya juga agak sulit karena harus menghabiskan waktu 2 minggu karantina, dan kemudian pulangnya tiketnya sudah expire. Nah, hal-hal semacam ini terjadi dan saudara-saudara sekalian, ya mudah-mudahan kita tidak menghadapi hal-hal semacam itu karena bagaimanapun kita akan sangat concern kalau ada warga negara Indonesia yang mengalami masalah semacam ini. Nah, sekali lagi kami menghimbau, mari kita patuhi kebijakan-kebijakan, guidelines yang dibuat oleh pemerintah Norwegia dan Islandia. Kedua, tetap memelihara komunikasi sesama kita, karena hanya kita yang bisa membantu diri kita sendiri. Dan stay healthy, stay safe, ya lebih banyak makan vitamin, ya lebih banyak makanan yang bergizi dan ya mencoba membiasakan pola hidup, pola sosial yang baru, berkomunikasi secara digital, bekerja secara digital, dan kita sekali ini juga melakukan hal yang sama. Dan ini pertemuan yang pertama yang kita lakukan. Mungkin nanti kita akan lakukan lagi pertemuan berikutnya. Tapi in case saudara-saudara ada keluhan,
In case saudara-saudara ada masukan, ada usulan, jangan ragu-ragu menelpon kami. Jangan segan-segan memberitahu kepada kami. Kami di sini fungsinya adalah membantu semaksimal mungkin sebisa kami dengan kewenangan dan otoritas yang terbatas pada kami. Sebab pemerintahan Norwegia juga, pemerintah Islandia juga sangat ketat ya. Mereka tidak accessible dalam banyak hal. Tapi kalau itu menyangkut kepentingan warga negara, we'll do our best. Ini yang kita mau lakukan. Ya. Nah, beberapa pertemuan yang seharusnya akan bisa kita lakukan. Karena kita akan dihadapkan pada Idul Fitri, pada bulan puasa, pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Ini semua masih pending, kita belum berani mengatakan tidak bisa dilakukan atau tidak akan dilakukan, tapi pada waktunya kita akan memberitahu. Kita juga punya rencana Festival Indonesia Timur pada bulan Agustus. Ya, it is very unlikely it's gonna happen. Kelihatannya kita terpaksa reschedule semuanya sampai tahun depan. Mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini bisa selesai. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan vaksin yang bisa digunakan. Dan mungkin share pada saudara-saudara aja, kita juga sedang membantu perusahaan Bio Farma dari Indonesia untuk bidding di Norway, di CEPI namanya, satu lembaga yang akan memproduksi vaksin COVID-19. Tapi ini masih prosesnya panjang, kita tidak bisa berharap hanya 1, 2, 3 bulan. It may take 1 year or probably 1.5 years. Jadi saudara, itu saja dari saya. Sekali lagi, salam sehat, stay healthy, stay safe ya. Dan mari kita pelihara komunikasi kita satu dengan yang lain, dan mungkin nanti ada Ibu Gita atau Pak Yudi yang bisa menyampaikan tambahan sebelum kita diskusi. Terima kasih, Nina. Terima kasih Bapak Duta Besar atas arahannya dan imbauannya. Kemudian saya ingin mempersilakan kepada Ibu Gita untuk menyampaikan beberapa hal tadi terkait informasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes, kemudian juga mengenai informasi terkait kekonsuleran, baik itu visa ataupun paspor ataupun hal-hal lainnya yang perlu diketahui oleh WNI kita, masyarakat Indonesia di Norwegia dan di Islandia pada masa COVID-19 ini, maupun nanti setelah adanya relaksasi kebijakan di tanggal 20 April untuk Norwegia dan 4 Mei untuk di Islandia. Silakan kepada Ibu Gita. Bersilaturahmi. Saya mungkin pendek saja sehingga nanti kita komunikasinya lebih banyak. Sejak diumumkannya pembatasan aktivitas publik di tanggal 12 Maret, kemudian pembatasan orang asing non-residen masuk ke Norwegia per tanggal 16 Maret 2020, KBRI tetap memberikan pelayanan secara normal jam kerjanya, namun kami melakukan penyesuaian, yaitu karena memang ada himbauan untuk melakukan social distancing, jadi hanya yang sifatnya emergency saja yang harus hadir di KBRI harus melakukan dengan perjanjian atau by appointment. Sedangkan yang lain-lainnya kita masih terus layani by post ataupun by email, karena memang kebanyakan dalam situasi seperti ini banyak hal yang nggak pasti. Jadi dalam waktu 1 bulan sejak tanggal 16 Maret, inquiry terkait dengan kekonsuleran sangat tinggi sekali. Di sini saya sangat terbantu oleh Pak Heru. Pak Heru juga ada di forum ini. Satu itu, Bapak Ibu, jadi kami tetap melakukan pelayanan pukul 10 sampai pukul 14, yang hadir fisik harus melakukan perjanjian. Kemudian yang kedua, untuk paspor, banyak hal yang teman-teman menanyakan, Ibu boleh tidak paspor by online dan sebagainya. Mohon dicatat, satu, semua pelayanan paspor memerlukan kehadiran fisik Bapak Ibu. Jadi seandainya tidak ada keperluan emergency, sebaiknya ditunda dulu.
tentunya kategori emergency Bapak Ibu sendiri yang mengetahui itu. Jadi sebelum melakukan permohonan bisa mengirim email melalui kami, nanti akan kami guide apakah ini sangat emergency atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kami tentunya akan mintakan persyaratan terlebih dahulu sebelum kita assess dari keperluan Bapak Ibu. Dan kebijakan mengenai paspor ini memang juga diterapkan di pusat. Jadi seluruh kantor imigrasi di Indonesia juga melakukan hal sama, yaitu apabila tidak emergency, mereka tidak menyarankan untuk melakukan pengurusan paspor karena memang membutuhkan kehadiran fisik Bapak Ibu untuk pengambilan biometrik dan foto. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait pelayanan yang lain, mungkin di antara Bapak Ibu, saudara dan sebagainya ada yang sudah warga negara asing, sudah ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 2020 yang berlaku mulai tanggal 2 April 2020, di mana di situ terkait dengan pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Konsekuensi dari peraturan ini apa? Adalah KBRI dilarang menerbitkan visa, kecuali visa yang atas perintah pusat. Jadi kami sudah berhenti memberikan pelayanan visa, dan apabila ada permintaan yang sangat emergency, itu pun kami belum tentu bisa layani, dan tentunya akan kami sarankan untuk mendapatkan otorisasi dari pusat. Jadi seandainya dari Bapak Ibu ada saudara yang sudah warga negara Norwegia dan akan melakukan perjalanan ke Indonesia karena hal emergency, mohon dapat disampaikan mengenai peraturan ini bahwa terdapat pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia. Masa berlakunya belum ditentukan sampai kapan, karena kondisi pandemi seperti ini belum bisa diprediksi apakah di Indonesia itu mulai peak kapan dan mulai aman kapan. Intinya ini merupakan suatu usaha keras dari pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penularan dari COVID-19. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dubes Mulya Lubis, pada saat pertama kali larangan warga negara asing masuk, memang kami melayani 13 warga negara Indonesia, 8 ada di Norway dan 5 ada di Iceland. Yang di Iceland agak lebih mending, tidak terlalu kesulitan karena di Iceland belum lockdown dan mereka masih bisa melakukan perjalanan. Namun kesulitan yang mereka alami tentu saja karena terkait dengan rute perjalanan yang mulai terbatas karena penerbangan juga mulai terbatas. Dan untuk 8 yang lainnya cukup lumayan heavy kita untuk bernegosiasi dengan pertama pihak motel misalnya, karena mereka harus stay di motel, tidak boleh keluar. Kita harus negosiasi supaya mereka tidak dicas, bagaimana supaya mereka bisa segera pulang sesuai jadwal tanpa harus mengikuti 14 hari sepanjang ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi sehat dan fit to fly. Alhamdulillah per 25 Maret semuanya sudah bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, dan insya Allah semoga tidak ada lagi, dan semoga kita sehat semua. Dan kemudian terkait dengan perjalanan dan yang Bapak Ibu mungkin sudah ketahui, sekarang banyak sekali yang sudah menutup airport. Mohon ini terkait juga dengan himbauan dari pusat mengenai mudik, mengenai Lebaran. Mudik tentunya suatu kultur yang bukan milik yang punya Lebaran saja, tetapi sudah menjadi kultur orang Indonesia bahwa setiap Lebaran kita mudik. Mohon ditunda dulu seandainya tidak emergency, karena tentunya kita mempunyai kewajiban untuk membantu, mendorong kita sendiri, sekeluarga, dan masyarakat secara umum untuk membantu pemerintah memutus rantai penularan. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk tidak mudik dulu, silaturahmi bisa dilakukan dengan cara mungkin dengan Zoom juga dengan keluarga atau by telepon. Yang terpenting bahwa kita semua saling berdoa bahwa kita sehat. Dan itu Bapak Ibu mungkin dari saya. Ada satu hal, ini titipan informasi dari teman di KBRI Den Haag, bahwa penerbangan yang masih available dari Eropa ke Indonesia
dengan Garuda hanya hari Senin dan hari Jumat. Tapi sekali lagi kami menghimbau seandainya tidak emergency, mohon Bapak Ibu tidak melakukan perjalanan ke Indonesia, kecuali memang ada kebutuhan, misalnya memang sudah selesai, harus pulang sekolah karena selesai sekolahnya dan harus pindah ke Indonesia, karena kami juga sudah menerima beberapa permintaan surat keterangan pindah. Namun selain alasan itu, seandainya memang tidak ada keperluan yang mendesak, saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk tetap tinggal di Norwegia, mematuhi aturan setempat, dan yang paling penting juga Bapak Ibu untuk cek semua informasi. Nanti Mbak Nina atau teman-teman akan share, paling tidak ada 5 hal yang tadi malam coba saya kumpulkan. 1, ini terkait dengan warga negara non-IIE. Di situ banyak sekali pertanyaan, ini Q&A mungkin tidak ada kaitannya dengan kita, tetapi tidak ada salahnya kita memahami. Ada 2 link dari UDI terkait dengan bagaimana kalau saya WNI yang punya izin tinggal di sini tetapi saya posisinya di luar Norway, dan bagaimana kalau saya ada di Norway. Di situ ada berbagai informasi mengenai, saya kurang tahu detailnya masing-masing yang Bapak Ibu alami, tetapi semoga yang Bapak Ibu alami bisa terjawab informasinya. Ada dalam website itu ada 2. Kemudian 1 lagi website NAF, 1 lagi website dari Kementerian Luar Negeri, dan 1 website lagi dari Direktorat Kesehatan. Nanti akan di-share oleh Ibu Nina. Mohon Bapak Ibu jika memerlukan informasi, mohon dicek, mohon dibaca baik-baik, dan tentu saja bisa ada kemungkinan karena situasinya seperti ini, informasi itu akan bisa berubah bahkan daily, bahkan dalam 1 hari bisa lebih dari 1 kali, karena memang situasi akan terus berkembang. Mungkin itu saja dari kami. Semoga jelas dan Bapak Ibu bisa share concern ataupun saran kepada KBRI. Terima kasih. Terima kasih Bu Gita, Bapak dan Ibu semua, teman-teman masyarakat Indonesia di Norwegia dan di Islandia. Tadi Ibu Gita sudah menyampaikan akan ada link-link yang akan saya sampaikan. Nanti linknya itu akan saya tulis di kolom chat. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung melihat langsung ke kolom chat itu. Linknya nanti akan saya masukkan di situ semuanya. Nah, untuk itu sekarang mungkin langsung saja bisa kita buka sesi tanya jawab, atau mungkin apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan masukan atau aspirasi, mungkin bisa langsung chat dulu ke kami, jadi biar kita tahu Pak siapa yang ingin menyampaikan masukan, jadi nanti bisa langsung kita unmute gitu Pak, kira-kira. Oke, nah, ini ada Pak Hans Panjaitan mau menyampaikan sesuatu, silakan Pak Hans. Ada 2 pertanyaan Bu. Pertama tentang, saya baru ngurus paspor kemarin, terus sudah selesai, tapi belum diambil. Pertanyaannya, saya baca pengumuman dari KBRI katanya harus bikin janji dulu. Gimana, kalau boleh nggak langsung datang? Yang kedua, pertanyaan kedua buat masyarakat Indonesia yang punya di sini semuanya pakai izin tinggal. Mungkin ada yang izin tinggalnya udah habis, mungkin lagi diperpanjang, tapi kan sekarang nggak bisa ke kantor polisi karena close down. Itu nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Gita dulu, Ibu, silakan. Pak Hans, terima kasih Pak. Bapak just call us Pak, telepon dulu saja. Bapak mau datang pukul berapa? Karena pada saat kami memberikan dokumen yang sudah jadi, biasanya kami sudah taruh envelope, dan nanti misalnya Bapak di pagar pukul berapa, nanti envelope kita taruh di situ. Jadi sebisa mungkin kita practice social distancing Pak. 1 social distancing dan sekaligus juga aman. Jadi kita akan make sure Bapak akan datang pukul berapa, nanti siapa yang bertugas di situ, kita sudah taruh envelope untuk Bapak bisa ambil. Itu 1. Kemudian yang terkait dengan ID card Bapak, karena kan memang UDI tutup, kemudian kantor polisi juga masih, mereka itu pelayanannya saya kira baru setelah tanggal 20, itu pun saya kira sudah ada antrean panjang.
untuk mereka. Mungkin Pak Hans bisa buka Pak tadi nanti linknya akan diberikan di UDI, karena ini satu situasi force majeure. Saya kira tidak akan ada satu sanksi yang akan diterapkan, karena baik si pemohon jasa maupun pemberi jasa tidak bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan penyediaan izin kerja, atau maksudnya kartu ID. Jadi saya kira mohon dicek dulu di sana. Saya kira tidak akan ada sanksi, tetapi lebih baik dicek karena bukan tugas kami untuk mengklarifikasi ini, tetapi saya kira dari yang sudah saya baca di situ, insya Allah ada di situ Pak. Silakan dibaca Pak, nanti linknya setelah kami berikan. Baik, terima kasih Bu Gita. Apakah Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin bisa langsung raise hand juga, atau mungkin bisa langsung chat juga, nanti kami panggil. Atau tidak harus pertanyaan apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan concern mengenai keadaan Bapak dan Ibu atau keadaan di sekitar tempat Bapak dan Ibu seperti apa. Oke, ini ada Ibu Dewi. Silakan Ibu, sudah. Sebentar, saya unmute. Oke, atau ini dengan Ibu Ervina sebentar. Ya, silakan Ibu Ervina. Ya, halo, terima kasih atas meetingnya. Saya mau bertanya, posisi saya memiliki izin, mungkin Mbak Gita udah tahu, kita pernah chat ya Mbak ya. Posisi saya sekarang berada di Italia, tapi saya memiliki izin tinggal di Norway. Kemungkinan program saya di sini akan berakhir di bulan Juni. Pertanyaan saya, apakah KBRI melakukan support untuk melakukan self-isolated selama 14 hari saat saya kembali ke Norway di akhir bulan Juni nanti? Karena saya mengalami kesulitan untuk menemukan tempat isolasi 14 hari. Universitas saya sendiri pun, saya sudah coba kontak, tapi belum mendapatkan jawaban. Itu saja sih. Terima kasih. Ya. Mbak Ervina, terima kasih. Sehat-sehat ya Mbak ya di sana ya? Alhamdulillah Mbak. Ya, teman-teman dari Mbak Nana dari KBRI masih kontak ya? Sudah teman-teman dari KBRI Roma sudah sangat membantu. Kita juga diberikan banyak arahan, dan terkait dengan travel juga agak susah untuk travel sekarang. Ya. Jadi saya juga memutuskan untuk travel di nanti, karena untuk travel sekarang untuk kembali ke Norway almost impossible lah Mbak. Ya, oke. Mbak Ervina, langsung saja mungkin kebetulan KBRI Oslo ini termasuk kategori KBRI yang tidak memiliki penampungan, Mbak. Dan kantor yang kami miliki adalah juga kantor ini sewa. Jadi mohon maaf, memang kami tidak ada tempat untuk itu. Tapi mungkin kalau boleh saran, apakah pernah menyampaikan pertanyaan di linknya karantin di sini, atau mungkin melalui UDI? Karena kalau saya lihat dari kebijakan Skandinavia yang lain, at least di sini dari Finlandia, mereka mempunyai satu policy bahwa apabila seseorang datang yang mempunyai izin tinggal ataupun warga negara di sana, they have a accommodation to provide untuk ini isolation. Mungkin kalau misalnya memang Mbak Ervina belum mencoba menanyakan mereka, tidak ada salahnya Mbak mungkin ditanyakan ke mereka. Tapi mohon maaf sampai jauh ini kami belum kami memang secara fisik tidak memiliki ruangan itu. Dan kalau belajar dari penanganan kasus yang WNI stranded, Mbak, itu pun yang namanya penginapan hotel yang ada di Oslo saja paling tidak yang kami amati secara dekat, mereka sudah sering dicek oleh polisi untuk diberikan peringatan supaya tidak menerima warga negara asing non-resident. Nah, jadi dalam bayangan saya ini juga saya kira mungkin juga tidak mudah mencari penginapan ini, tetapi mungkin monggo dicoba jamnya. Seandainya kami ada informasi nanti kami sampaikan jam ke Mbak Ervina. Ya. Terima kasih Mbak Gita. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Ervina atas pertanyaannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Terutama, ini ada Ibu Dewi, mungkin bisa langsung saja. Untuk teknisi bisa dibantu unmute. Ya. Silakan Ibu Dewi.
Gini Mbak Kak Nina, Ibu itu Dewi mohon videonya bisa ditampilkan, Ibu Dewi. aduh Ya, silakan. maaf, gini Kak Nina, saya kan sekeluarga berencana ke Indonesia untuk liburan tanggal 19 Juni. Itu tiket kan sudah dibeli sejak akhir-akhir Januari karena ada promo gitu. Terus sampai sekarang ini kita tetap dari travel agent tuh terus updating kan, bahwa saya coba telepon tapi dia bilang katanya mendapat yang untuk yang masih agak ini, jadi yang dijawab itu keberangkatan 6 hari yang akan berangkat gitu. Terus sampai sekarang ini saya gimana ya, apa jadi bingung apa di cancel atau apa gitu. Mungkin silakan Ibu Gita kalau mau langsung menjawab. Ibu Dewi memang situasi memang belum tahu ya ini apa pastinya kita bisa traveling kapan. Tapi memang saya kira anjuran dari pihak travel agency itu cukup masuk akal. Yang sebenarnya yang perlu diperhatikan dari Ibu, satu selain jadwal, itu yang kedua adalah apakah bisa masuk ke Indonesia atau tidak. Ini mungkin informasi kepada teman-teman. Tadi larangan hanya kepada warga negara asing. Jadi sepanjang memang nanti sekeluarga itu semuanya memegang paspor Indonesia atau ada afidavit yang menyatakan dia kewarganegaraan ganda, masih bisa masuk ke Indonesia. Pertanyaan kedua terkait bisa masuk ke Indonesia adalah terkait dengan health certificate. Yang bertanya, Bu, saya WNI kalau pulang ke Indonesia pakai health certificate tidak? Kalau berdasarkan catatan dari imigrasi tidak perlu. Tetapi, ini mohon digarisbawahi, tetapi saat ini hampir semua penerbangan akan menanyakan surat keterangan sehat dari penumpang. Jadi penumpang harus fit to fly. Peraturan mengenai fit to fly itu sejak dari zaman dulu sudah ada, tidak hanya pada saat ini saja. Tapi pada saat ini menjadi sangat penting karena hampir semua penumpang akan dicek. Dan kemarin kalau saya baca berita, bahkan di Dubai, mereka sebelum check-in, mereka sudah langsung ngecek di lapangan mengenai kondisi langsung penumpang sebelum yang bersangkutan diperkenankan masuk ke pesawat. Jadi Bu Dewi mungkin bisa tunggu dulu karena masih bulan Juni. Masih bulan Juni, tunggu situasinya. Cuma yang nanti yang perlu diperhatikan, in case ternyata penerbangan masih bisa dibuka, dan itu penerbangan ke Indonesia, disiapkan health certificate-nya Ibu, itu satu. Kedua, sampai di Indonesia, akan dilihat situasinya juga, apakah kewajiban 14 hari karantin itu masih diberlakukan atau tidak. Seandainya iya, itu mohon dapat diikutin peraturannya, karena memang itu merupakan satu prosedur protokol yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di semua bandara kedatangan internasional. Jadi ini ya Bu, nanti kalau misalnya Insya Allah semuanya nggak ada masalah, itu nanti kalau misalnya minta health certificate itu ke Faslegen gitu ya Bu ya? Harus ke rumah sakit yang diakui oleh pemerintah ataupun ya Faslegen mungkin kalau Ibu ya. Terus sama ini Bu, nanti kalau sudah di Indonesia, maaf nih Bu tanya, kalau udah di Indonesia nanti itu karantina di rumah atau nanti ditunjuk pas di airport gitu Ibu? Pada setiap kasus Mbak akan dilihat dari kondisi pada saat ditemukan di lapangan. Pada saat terjadi infeksi, Ibu harus isolation Bu, itu pasti. Tetapi kalau memang tidak ditemukan saat itu, setahu kami Ibu, hanya wajib 14 hari untuk karantin. Tetapi tentu saja detail di lapangan akan terus bisa berubah, tapi paling tidak minimal bahwa prosedur yang biasa kita lihat itu tidak ada, sekarang menjadi ada. Jadi kitanya bersabar dan Bu ya. Saya juga tunggu dari travel agent aja infonya. Ya Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Sama. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Apakah mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya Mbak, boleh kalau... Oh ya boleh. Dengan siapa Pak? Maaf karena namanya tidak ada namanya. Iya, maaf ini karena
laptop kantor. Saya Bernato. Oke. Kebetulan saya warga baru di Stavanger. Oke. Yang pertama ingin menyampaikan apresiasi tentu saja ke pihak KBRI, ke Pak Dubes dan teman-teman yang sudah memberikan sesi tanya jawab dan silaturahmi via VC. Obat kangen tentu saja karena saya juga baru sampai dan belum sempat berkenalan dengan banyak teman di Stavanger, sudah harus tutup, harus tinggal di rumah. Cuman alhamdulillah juga saya senang sekali teman-teman di Stavanger cukup responsif. Saya sudah dimasukkan dalam WA grup teman-teman di Stavanger, Mas Eko Yuda, Mas Doni, Mas Teddy, Sembi dan Sanggi dan banyak yang lainnya juga. Saya ada satu pertanyaan mungkin pertanyaan berkenaan dengan pembatasan atau informasi mengenai pembatasan penerbangan juga kargo, karena kebetulan mungkin dalam beberapa minggu ke depan atau 1-2 bulan saya keluarga saya akan berpindah ke sini menyusul saya juga, kemudian juga dengan barang-barang juga. Kira-kira sampai sejauh ini apakah sudah ada informasi mengenai update tentang masuknya kargo dari luar ke Norway? Penerbangan setahu saya sih mungkin masih ditutup ya, cuman kalau ke kargo apakah sudah ada informasi? Itu saja. Dan yang kedua, terima kasih, mungkin saya nunggu share linknya. Jadi kalau ada update mengenai COVID, mengenai pembatasan atau mengenai aturan authority dari Norway, sangat-sangat membantu bagi kita yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bernardo. Tadi sudah saya share semuanya di chat, tapi kalau memang misalkan tidak terbaca, sulit untuk terbaca, nanti akan saya emailkan melalui email blast kepada Bapak dan Ibu semua. Nanti akan segera kami emailkan via email blast link-linknya tersebut, nanti supaya bisa gampang dibaca. Kalau memang misalkan lewat chat ini agak sulit untuk dibaca. Kemudian terkait pertanyaan mengenai kargo, apakah teman-teman KBRI lain apa ada yang ingin membantu menjawab, mungkin kita atau mungkin yang lain? Nah, saya coba jawab, Nina. Oke, baik Pak. Saya ini punya pengalaman kebetulan. Karena ada beberapa kawan saya yang akan mengirimkan beberapa bungkusan, ya, boxes ke Norwegia, yang ternyata tidak ada satu perusahaan kargo pun yang mau membawa saat ini. Jadi ini juga ya mungkin perlu sebagai masukan ya. Sebab yang ada sekarang ini kan masih pembatasan penumpang sebetulnya. Kargo itu ya karena ini menyangkut lalu lintas ekonomi, tidak seyogyanya dia tidak boleh berangkat. Tapi pengalaman saya, karena saya pesan beberapa boxes makanan kering dari Medan ya, itu tidak bisa dibawa. Kemudian ada teman saya dari Barito Pacific ya, di Jakarta juga mengirimkan ginseng ya dengan segala macam bahan-bahannya, itu juga tidak bisa dibawa karena semua perusahaan kargo tidak bisa datang ke Norwegia. Nah, saya nggak tahu apakah ada jalan lain ya untuk membawa boxes ya ataupun kiriman yang lain. Ya, sejauh ini saya hanya bisa share pengalaman saya bahwa itu mengalami hambatan di Jakarta. Ya, itu aja, sekedar sharing aja ya. Baik, terima kasih Pak Dubes. Saya ada masukan sedikit soal kargo. Minggu ini orang tuanya istri itu mau mengirimkan paket kemari. Pos Indonesia masih mau menerima informasinya dari Malang. Jadi mungkin bisa dihubungi dan di cross check lagi misalnya itu mungkin. Ini karena kebetulan bukan dari Indonesia Mas, jadi kargonya akan dari negara lain dan jumlahnya kan biasanya kalau pindahan rumah agak cukup banyak, jadi takutnya nanti kalau kita sudah start sign kontrak dengan perusahaan, kemudian masuk di sini, kemudian di sini nggak bisa juga di delivery ke unit kan akan stranded, nanti akan kena charge tambahan. Jadi mungkin itu saja yang saya perlu hitung-hitung kalau ada informasi terbaru. Terima kasih sebelumnya. Saya pernah kirim barang dari Inggris kemari.
Itu saya asuransikan waktu itu, termasuk bagian misalnya ada delay atau ada sesuatu, mungkin itu bisa ditambahkan juga di paketnya, Mas, kalau diperlukan. Sehingga kalau telat, kita tidak harus kena bayar cas lebih lanjut. Oke. Tadi Ibu Gita mau menyampaikan atau Pak Dubes mau menyampaikan sesuatu lagi, Pak? Nah, kalau hanya itu saya mau share pengalaman saya saja. Ya. Oke, baik. Ibu Gita tadi mau menyampaikan sesuatu, Ibu Gita? Ya, mungkin Mas Bernardo, pertama selamat datang, Mas. Satu pesan dari saya, jangan lupa lapor diri. Nanti kami bisa share juga link lapor diri portal peduli. Untuk semua WNI wajib untuk lapor. Yang kedua terkait dengan barang. Satu, benar tadi yang disampaikan Mas Boya, insurance itu akan sangat penting. Jadi pada saat misalnya ada permintaan ke kami mengenai surat keterangan pindah barang, biasanya kami melegalisasi. Selalu akan ditanya di situ isinya apa dan sebagainya. Karena isi barang itu akan, value-nya akan menentukan insurance. Jadi kalau terjadi apa-apa, itu satu, memang asuransi itu wajib, apalagi dalam situasi seperti ini. Yang kedua, mohon cek dari negara asalnya, apakah di sana kargo juga, perusahaan kargo juga masih beroperasi. Tentunya pastinya tidak ada yang menutup 100%, tetapi mereka tentu akan membatasi ke arah mana mereka masih melakukan pengiriman. Jadi alangkah baiknya Mas Bernardo cek dulu yang di sana, possibility-nya seperti apa, visibility-nya bisa sampai di Norwegia seperti apa sebelum memutuskan untuk benar-benar mengirim barang itu. Dan insurance jangan lupa. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Ibu informasinya. Baik, terima kasih. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk kalau terkait informasi mengenai COVID-19 dan kebijakan pemerintah Indonesia dan info-info lainnya, mungkin juga bisa dicek di sosial media KBRI Oslo. Itu kami ada di melalui Facebook page KBRI Oslo. Kami juga ada di Twitter @KBRI Oslo dan juga di Instagram @KBRI Oslo. Jadi semua infonya ada di situ. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau melihat info-info terbaru, kebijakan terkini, imbauan terkini bisa langsung dicek juga di sosial media KBRI Oslo. Untuk selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya lagi. Saya lihat ada yang raise hand. Oke, silakan Pak Boya. Ya, terima kasih Mbak. Ini melanjutkan satu pertanyaan, sebenarnya ada 3 total pertanyaan dari teman-teman di sini. Yang pertama itu kemarin bacanya bertanya tentang mengirimkan bantuan ke Indonesia. Teman-teman bertanya kenapa tidak diorganisir oleh KBRI. Mungkin bisa dijelaskan kembali supaya lebih terang. Pertanyaan kedua itu mengenai misalnya sekarang ada teman-teman kita yang kehilangan pekerjaannya dan harus kembali ke Indonesia. Itu pertama, apakah harus lapor ke KBRI dan apakah ada yang bisa KBRI itu bisa bantu buat mereka atau mereka tuh independen harus pulang sendiri, harus urus semuanya sendiri. Ketiga itu mengenai aplikasi Semite App yang kemarin itu baru dirilis oleh Norway. Itu bagaimana pandangan KBRI soal itu dan apa yang warga harus follow up. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boya. Untuk Pak Dubes ada yang ingin menjawab terlebih dahulu, Pak? Sebetulnya saya ingin menyampaikan itu sebenarnya tadi pada penutupan dialog ini. Kalau kita melihat di Indonesia ada kebutuhan yang sangat banyak sekali. Misalnya untuk alat pelindung diri. Misalnya juga untuk berbagai jenis vitamin. Ya. Kemudian juga test kit. Nah, kita ini selalu dihubungin oleh banyak pihak ya, untuk mendonasikan sesuatu dari sini. Nah, bukan saja semata-mata dari masyarakat Indonesia, tapi juga dari publik ya, atau pemerintahan Norwegia di sini. Nah, persoalannya adalah ya, kalau dari pemerintahan Norwegia itu agak sulit untuk mendapatkan bantuan sebab mereka menyalurkan itu kepada WHO ya, pada Palang Merah Internasional. Jadi bantuan yang sifatnya bilateral itu masih sangat minimal. Ya, kalaupun itu ada, saya tahu ada, sebab ke Italia mereka mengirimkan dokter-dokter dan kemudian juga ke salah satu negara di Afrika. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Saudara Boya tadi. Kita di kedutaan itu punya niat untuk
mengorganisir ini, tapi by law kita tidak bisa membuka account untuk menerima dana sumbangan itu dan menyalurkannya ke Jakarta nantinya. Kita ini subjek ya untuk diaudit oleh BPK. Nah, semua dana yang masuk itu akan dianggap sebagai ya penerimaan negara, bukan pajak. Nah, kita oleh sebab itu dibatasi oleh pihak pemerintah, pihak Kemlu untuk tidak melakukan itu langsung. Tapi kita akan sangat senang kalau inisiatif itu bisa diambil oleh masyarakat di sini. Apakah di Bergen ada saudara Boya, ada saudara Gema di Trondheim, ada yang lain di Islandia. Nah, kalau kemana itu disalurkan, tentu banyak sekali tempat untuk menyalurkan bantuan itu. Dan kalau bisa ya tidak selalu harus mutlak bantuan dalam bentuk uang, walaupun itu paling simpel, paling praktis. Nah, bantuan yang sifatnya in kind juga tentu akan bisa disalurkan. Jadi ini kebutuhan kita, dan kalau kita melihat magnitude persoalan COVID-19 di Indonesia yang begitu luar biasa, bantuan ini sangat ditunggu-tunggu sebab sudah begitu banyak petugas-petugas medis kita yang menjadi korban, yang sakit, yang infected, dan yang meninggal. Jadi mungkin inisiatif ini bisa datang dari perwakilan, apakah itu Oslo, apakah itu Bergen, apakah itu Stavanger, apakah itu Trondheim, apakah itu Islandia. Nah, silakan saja, kita akan sangat senang untuk bisa ikut membantu. Ya. Bagaimana itu nanti bisa disalurkan ke Indonesia. Nah, kalau yang soal jobless, ya, yang kehilangan pekerjaan, ya ini satu persoalan yang sangat sulit karena ada resesi ekonomi dunia yang sangat mendalam sekarang ini, jauh lebih dalam ketimbang resesi ekonomi dunia pada tahun 1900-an awal, 1930. Jadi menurut saya ini akan punya banyak sekali dampak, dan memang kita udah baca di media di sini bahwa di beberapa perusahaan, termasuk Equinor dan Aker Solution misalnya, itu ada pernyataan dari pihak perusahaan akan merumahkan atau memberhentikan sebagian karyawan asing yang mau tidak mau harus kembali ke negara asal mereka. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan izin tinggal di sini. Ya. Nah, apakah ketika dia tidak lagi bekerja di satu perusahaan, apakah izin tinggalnya itu juga otomatis berakhir atau tidak? Nah, jadi ini juga satu persoalan. Saya tidak bisa memberikan jawaban apa-apa sekarang ini, ya. Tapi yang paling bisa saya kemukakan adalah tolong kita di-inform, tolong kita diberitahu, kita juga akan ikut memikirkan apa yang kita bisa lakukan, ya. Sebab ini udah beyond our control, beyond our authority, dan juga beyond authorities of the companies. Karena memang kalau resesi ini begitu dalam, harga minyak sudah turun menjadi $20 per barel. Ya, ongkos produksinya akan jauh lebih gede, lebih besar ketimbang harga jual minyak. Jadi saya bisa paham sekali kenapa perusahaan minyak itu sangat terpukul, walaupun, nah ini saudara Boya sudah tahu nih Mas, bahwa ada kesepakatan antara OPEC dengan Rusia yang sudah sepakat untuk mengurangi produksi minyak 9,5 atau 8 juta barrel per day. Ini kesepakatan dari OPEC yang baru kita lihat, yang baru kita baca. Nah, apakah pengurangan jumlah produksi ini akan menaikkan harga minyak per barrel? Saya nggak tahu. Tapi logikanya tentu karena ini ada kaitannya dengan supply dan demand. Ketika pasokannya atau supply-nya itu tidak melimpah, pasti harganya akan lebih tinggi lagi. Tapi ketika pasokannya melimpah, pasti harganya akan anjlok seperti itu. Nah, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab, tapi ini kondisi yang kita hadapi, dan ya saya kira kita akan komunikasi saja, cuman kita mohon kita di-inform mengenai hal-hal yang seperti ini, atau teman-teman yang kehilangan pekerjaan dan mungkin mau pulang. Pulang itu juga tidak gampang dalam situasi semacam ini. Tadi Bu Gita sudah menjelaskan betapa sulitnya untuk mendapatkan pesawat atau mendapat kepastian. Jadi ini juga satu tantangan yang tidak mudah. Nah, kita hanya berharap bahwa pemerintah Norwegia tidak akan semena-mena memaksa karyawan yang kehilangan pekerjaan untuk pulang dalam keadaan yang sangat
sulit seperti saat ini. Jadi itu aja Dina sebenarnya. Kemudian tadi satu pertanyaan dari Pak Boya lagi Pak mengenai kan pemerintah Norwegia sudah membuat aplikasi Smittestop untuk kontak tracing dengan apabila ada orang yang kita dekat berada di satu jangkauan dengan orang-orang yang teridentifikasi positif COVID. Di Islandia juga sudah ada aplikasi serupa seperti itu. Bagaimana pandangan KBRI terhadap adanya aplikasi itu? Apakah kita harus ikut mempunyai aplikasi serupa atau bagaimana kira-kira? Kalau menurut pandangan Bapak seperti apa, Pak? Kalau saya pribadi melihat bahwa kita ini hidup di Norwegia dan di Islandia. Kita ini mesti well informed dengan semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh baik pemerintah Norwegia maupun pemerintah Islandia bagi mereka yang berdomisili di Islandia. Jadi kalau ada aplikasi yang diluncurkan oleh kedua pemerintah ini dan itu menyangkut ya kepentingan umum, kepentingan publik, kita ini bagian dari publik. Kita ini bagian dari masyarakat yang ada di sini. Kita bukan warga negara Norwegia, tapi kita bagian dari publik dan aplikasi itu tentu applicable juga untuk kita. Jadi sejauh mungkin kalau itu untuk kepentingan kesehatan publik, saya kira sih kita mesti ikut monitor dan kalau bisa comply, ya kita harus comply juga dengan apa yang diminta oleh pemerintah Norwegia dan Islandia. Ya mungkin itu saja Nina. Oke, baik, terima kasih Pak Dubes. Mungkin Bu Gita ada ingin menambahkan Bu Gita? Terkait dengan yang aplikasi Smittestop, tadi kebetulan saya baru download di situ. Mungkin yang pada saat itu di launching jadi concern saya tentunya mengenai kerahasiaan informasi. Jadi akses dari pemerintah terhadap privasi kita posisi di mana dan sebagainya. Tapi tentu saja itu teman-teman dengan background IT akan sangat tahu itu efeknya seberapa. Dan saya kira itu kemudian bisa kita kembalikan ke masing-masing. Seberapa secure sih kita, kemudian kita allowing ourselves untuk engage ke dalam aplikasi itu. Meskipun tadi sebelum menyetujui, di situ ada beberapa poin, salah satunya adalah bahwa mereka menyampaikan informasi karena diminta menulis nomor telepon, bahwa informasi itu tidak akan di-share kepada publik. Teman-teman sendiri yang lebih lama di sini mungkin lebih tahu behavior dari birokrasi Norwegia ataupun Islandia mengenai sebuah janji seperti itu, sejauh mana mereka akan memenuhi dan tidak menggunakan data itu. Jadi ini masalah rasa nyaman kita saja masing-masing, tentunya akan dikembalikan kepada ini masing-masing. Tapi sekali lagi yang disampaikan Pak Dubes, ada poin bahwa fungsinya adalah untuk memberikan informasi seakurat mungkin kepada publik yang tentunya tidak akan diadakan sebuah aplikasi tanpa manfaat. Tapi tentunya apakah kita merasa secure menggunakan manfaat itu, tentu dikembalikan kepada masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Gita. Pak, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu? Atau saran mungkin Bu Nina? Saran atau aspirasi? Silakan Ibu Luna. Ini saya hanya menyambung yang Boya. Kalau mungkin ini pribadi ya, bukan ini maksudnya pribadi untuk orang Indonesia yang ada di Norway atau Islandia. Kalau memang mau menyumbang, saya akan mencari. Soalnya ada anak teman saya dokter di NTT. Saya lebih cenderung ke kota kecil, ke utara Indonesia. Jadi mereka tuh nggak butuh uang, mereka perlu APD. Karena punya uang, beli APD itu susah sekali gitu loh. Alumni saya, alumni SMA saya, SMP, SD, sebanyak ini. Tapi ada satu yang memang mereka menjual APD 75.000. Jadi kita tergantung kita mau pesan berapa. Jadi kalau misalnya orang-orang Indonesia di Norway atau Islandia mau menyumbang, silahkan, nanti saya akan cari tahu apakah harganya sudah naik atau enggak dan kita kirimkan ke, saya lebih suka yang saya kenal gitu, maksudnya dia bilang anaknya di saya lupa nama ininya, pokoknya NTT perlu APD. Jadi mudah-mudahan mungkin ada yang mengumpulkan dan saya cari tahu informasinya, saya tanya ke teman saya karena saya pikir ini dari lebih baik yang ini karena mereka bilang mereka perlu APD. Mungkin Mas Boya bisa
ini menghubungi atau teman-teman yang ada di sini untuk menyumbang sedikit untuk kebetulan kita alumni itu kirim ke Rumah Sakit Advent Bandung sekitar 20.000 APD yang di Bandung. Saya nggak tahu itu beli di mana, tapi saya akan itu hanya bajunya aja, bukan sama selengkapnya itu saya akan mencari tahu karena saya kebetulan saya suka organisasi sosial waktu di Jakarta, jadi saya punya teman-teman yang memang berjiwa sosial, itu aja. Terima kasih Bu Luna. Ada pertanyaan atau mungkin dari Ibu Reni? Silakan Ibu Reni. Halo. Iya, silakan Ibu Reni. Menyambung dari Ibu Luna. Maaf ya nggak pakai video. Oh iya, tidak. Nggak kelihatan ya? Oke. Kemarin Reni juga udah untuk yang masalah APD itu, Reni kebetulan ada teman justru yang jadi kami kemarin itu malah udah sempat Halo Ibu Reni, terputus? Oke. Halo. Iya, Ibu Reni. Ya kemarin itu udah sempat ngumpulin dana juga dan udah kebetulan memang ada yang organisasi juga dan ada yang produksi juga. Jadi kalau salah satu yang pabriknya itu ada di Malang, yang lain itu lebih banyak di daerah Jakarta ya. Kalau yang dari info dari yang teman-teman Reni. Jadi kalau misalkan memang perlu info, Reni bisa kasih. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Reni. Mungkin menyambung juga terkait ini, kalau memang mau menyumbang Bapak dan Ibu, tadi seperti kata Pak Dubes, kalau karena KBRI tidak bisa menerima sumbangan itu dalam bentuk uang, jadi kami akan sangat senang sekali kalau misalkan memang ada masyarakat yang berinisiatif membuat gerakan untuk menyumbang APD atau menyumbang uang kepada pihak-pihak terkait di Indonesia. Salah satunya menerima sumbangan itu adalah BNPB. BNPB menerima sumbangan baik itu berupa barang maupun berupa uang. Karena kan yang kalau Bapak dan Ibu ketahui juga, BNPB itu kan ketua gugus untuk COVID-19 di Indonesia. Jadi nanti juga akan saya sampaikan nanti nomor rekeningnya atau informasinya, posternya dari BNPB nanti via email nanti akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Atau mungkin saran, masukan, atau ada aspirasi, terutama kan mengenai karena sebentar lagi kan Norwegia dan Islandia akan memasuki masa-masa relaksasi kebijakan kan. Norwegia di tanggal 20 April kan akan mulai Barnehagenya mulai masuk sekolah lagi, di tanggal 27 April juga usia anak SD juga sudah mulai masuk sekolah, sementara kalau di Islandia mulai tanggal 4 Mei. Apakah kira-kira ada Bapak dan Ibu, warga negara teman-teman Indonesia di Norwegia dan di Islandia, apakah ada tanggapan mau kira-kira merasa bagaimana terhadap kebijakan itu? Apakah merasa aman atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan juga. Mungkin Mbak Nina boleh saya nambah? Oh ya boleh, silakan begitu. Ya, kemarin kebetulan sempat yang soal sumbang ini saya ngobrol sama Mbak Ara, istrinya Mas Boya. Jadi tadi juga mungkin nyambung idenya dari Bu Luna. Memang terkadang teman-teman kalau kita nyumbang ke pusat, kadang kita tidak tahu ini nanti sumbangan kita akan kemana. Kecuali kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi juga kalau memang kita mempunyai concern yang sangat besar terhadap daerah asal kita masing-masing, tentunya karena di situ adalah keluarga kita yang terdekat ada di situ, juga ada baiknya mungkin bisa dicek RSUD-nya, biasanya RSUD yang bisa menerima langsung dan sebagainya, apakah ada kekurangan seperti itu. Saya sendiri kebetulan suka sering kontak dengan kawan-kawan dari kampus yang di Jogja. Gerakannya tidak selalu terkait dengan penyediaan APD, tetapi bisa jadi karena dengan situasi seperti ini sama yang disampaikan oleh Pak Dubes, situasi yang ada sekarang masalah ketahanan pangan akhirnya. Jadi bagaimana pada dalam situasi seperti ini
kita masih bisa hidup dan masih bisa sehat sampai dengan kondisinya membaik. Jadi bisa banyak hal, tentunya teman-teman bisa misalnya yang dari Sumatera Utara mempunyai analisa apa dan kan kemana, tentunya pesan saya hati-hati juga untuk memilih tempat kita menyalurkan, tentunya yang kita sumbangkan, kita menginginkan sampai langsung kepada yang ingin kita bantu. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gita. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan saran masukan? Kalau tidak ada, mungkin saya mau menyampaikan juga bahwa untuk mengingatkan bahwa pada Bapak dan Ibu semua di Norwegia dan di Islandia, bahwa apabila mengalami hal-hal kedaruratan, terutama terkait COVID ini di saat masa-masa sekarang ini, ataupun hal-hal lainnya, mungkin bisa langsung menghubungi hotline KBRI Oslo. Nomornya, kalau misalkan belum dicatat, nomor hotline KBRI Oslo di +47 458 34066. Sekali lagi +47 458 34066. Dan semua informasi mengenai COVID-19 atau di Indonesia, di Norwegia dan Islandia itu semuanya juga bisa langsung dicek di sosial media KBRI Oslo. Itu di Facebook kami ada, di Twitter juga ada, dan juga di Instagram. Baik, ini ada Pak Eko Yuda mau bertanya. Sebentar, kami unmute dulu. Ya, silakan Pak Eko Yuda. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Iya, Pak. Saya ada pertanyaan itu mengenai traveling ke Indonesia. Tadi memang sudah ada beberapa yang menanyakan itu. Oh ya, nama saya Eko dari Stavanger. Kemudian yang saya tanyakan adalah apabila situasi sudah mulai membaik gitu, kemudian dari Indonesia sudah mulai membuka bandara-bandaranya, terus ataupun apabila ada situasi emergensi, misalkan orang tua kita yang sakit serius, yang kita ingin menjenguk gitu. Nah, yang jadi problem itu apabila biasanya kan kalau kita airline dari Norway ke Indonesia itu ada transit. Biasanya ada transit di Hong Kong atau transit di London atau transit di Thailand. Nah, apabila di transit land itu mereka masih restricted, kemudian kita stranded di sana, kira-kira kita bisa kontak siapa ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua informasi aja, karena tadi sempat disinggung bagaimana mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Indonesia. Kebetulan di Ikatan Alumni ITB di Eropa, khususnya Ikatan Alumni ITB di Jerman, pengurusnya yang kebetulan juga sebelumnya studi di Trondheim di Norway, itu mengorganisir bantuan APD ke puskesmas-puskesmas yang terpencil. Dan saya kira mereka cukup profesional dan punya network yang langsung kepada pembuat APD-nya, mereka punya network kurirnya, mereka punya kontak langsung siapa yang membuat masker, siapa yang membuat pakaian APD-nya, itu semua cukup, dan mereka punya network dengan puskesmas-puskesmas yang menghubungi mereka. Jadi kalau memang ada yang berminat, nanti saya bisa sampaikan informasinya kepada siapa untuk mengirimkan bantuan itu. Jadi itu teman-teman IAITB di Jerman. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin Bu Gita mau langsung menjawab, silakan. Terima kasih Pak Eko, apa kabar Pak? Sehat ya Pak, sekeluarga? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, terkait dengan seandainya pun ada emergency dan harus kita kembali, tentunya pertama
Bapak harus cek dulu penerbangannya karena ketersediaan penerbangan sangat terbatas. Kemudian pertanyaan bahwa seandainya transit, ternyata di negara transit itu ada batasan, kepada siapa kita harus menghubungi. Mungkin teman-teman bisa coba lagi mulai download Safe Travel. Di Safe Travel, klik negara tempat Bapak Ibu transit, kemudian di situ klik kontak perwakilan RI, di situ ada nomor telepon hotline. Insya Allah nomor hotline itu bisa memberikan bantuan banyak, tapi biasanya nomor hotline yang ada di dalam Safe Travel itu hanya ada satu, tetapi di beberapa perwakilan ada banyak nomor hotline. Mohon juga Bapak Ibu bisa buka seandainya tidak salah satu minimal media sosial Facebook, Instagram atau Twitter, mereka tentunya akan ada informasi di situ. Sejauh ini yang masih strict dan sama sekali tutup bagi orang asing itu Singapura. Untuk Thailand masih diperbolehkan untuk transit di bawah 24 jam, tapi mohon dicek sekali lagi tempat untuk transit itu, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kebijakan seperti ini akan bisa bahkan dalam 1 hari pun mereka bisa berubah. Jadi sekali lagi cek di nomor telepon ada di Safe Travel, Bapak Ibu bisa download di iOS ataupun pakai Play Store di Android. Di situ ada informasi mengenai perwakilan RI, alamat, dan nomor telepon yang bisa dikontak, termasuk juga sejauh ini yang saya cek sudah di-upload kondisi COVID di titik negara transit dan kebijakan apa yang sudah diterapkan di sana. Seandainya pun misalnya Bapak Ibu tidak yakin atau tidak sure bahwa informasi yang ada di Safe Travel itu sudah terupdate, di situ ada nomor hotline dari masing-masing KBRI ataupun KJRI tempat Bapak Ibu transit untuk bisa dihubungi dan dimintakan konfirmasi. Itu saja Pak Eko, semoga cukup Pak. Ya baik, terima kasih Bu. Kebetulan saya udah download itu. Alhamdulillah Pak. Teman-teman semoga yang lain juga download ya. Baik, terima kasih Bu Gita dan Pak Eko. Ini selanjutnya ada Ibu Ayu Damayanti yang ingin bertanya. Silakan Ibu Ayu. Kedengaran nggak? Ya, terdengar Ibu. Iya ya. Saya nggak perlu pakai video kan ya Mbak? Iya sih. Kalau bisa ada video bagus, tapi kalau tidak ya sudah tidak apa-apa. Oke. Sebentar ya. Ya, gelap ya. Sorry. Ya. Enggak, barusan tuh saya sempat ngasih link di chat. Ya saya hanya ingin menyampaikan aja dari Komune sebetulnya. Jadi di link itu adalah link untuk apply dana ke pemerintah Norway untuk melakukan langkah-langkah atau solusi yang bisa dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang COVID-19 ini ke Invandrar, jadi ke imigran. Nah itu kalau misalnya langkah-langkah kita diterima, kita akan mendapatkan sejumlah dana yang dana maksimalnya itu bisa sampai 10 juta kroner. Dan itu hanya khusus untuk organisasi non-profit. Jadi misal teman-teman punya organisasi non-profit, teman-teman bisa langsung masuk ke link itu untuk daftar mendapatkan dana untuk menyebarkan informasi tentang COVID. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu atas informasinya. Selanjutnya tadi ada Pak Hans mau bertanya, tidak jadi. Baik. Atau ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya selanjutnya? Kalau tidak ada, ya itu tadi yang sekali lagi saya ingin mengulang kembali bahwa kalau dalam keadaan darurat silakan menghubungi hotline KBRI Oslo tadi di nomor +47 458 34066, sekali lagi +47 458 34066. Dan juga saya ingin kembali mengingatkan bahwa semua informasi mengenai COVID-19 dan juga kebijakan dan imbauan dari KBRI Oslo semuanya bisa dicek di sosial media KBRI Oslo. Kami ada akun page di Facebook, juga ada di Twitter @KBRI Oslo, dan juga Instagram @KBRI Oslo juga. Selain itu juga jangan lupa tadi seperti kata Bu Gita, apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin
melakukan perjalanan ke luar negeri, baik dalam waktu dekat, untuk jangan lupa download Safe Travel. Aplikasi Safe Travel itu bentuknya seperti ini. Kalau saya logonya yang ini Pak, logo Bapak Ibu, logo Safe Travel seperti ini. Nanti kalau dibuka bentuknya akan kelihatan seperti ini. Dalamnya seperti ini. Nanti informasinya semuanya di sini bisa dicek masing-masing per negara. Itu ada info negara, itu nanti bisa dicek ini, maaf. Nah, info negara itu, nah di sini info negaranya terlihat. Nanti kalau dibuka satu persatu, kemudian keadaan negaranya seperti apa. Itu nanti bisa dicek semua informasinya cukup lengkap di sini. Dan di sini nanti juga sudah ada nomor hotline dari masing-masing negara, KBRI yang ada di negara tersebut. Dan juga satu pesan sponsor lagi, jangan lupa untuk Bapak Ibu yang belum melakukan lapor diri, mohon segera lakukan lapor diri online Bapak Ibu, karena ini untuk kepentingan, tidak hanya untuk kepentingan KBRI untuk mendata Bapak Ibu, tapi juga untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri, warga negara Indonesia di Norwegia dan di Islandia. Terakhir mungkin Pak Hans Panjaitan, ada pertanyaan Pak atau mungkin saran masukan? Suaranya. Ya, makasih Bu, kesempatannya. Enggak teringat karena tadi dikasih tahu soal lapor diri sama Bu Gita tadi ngasih tahu soal portal Peduli WNI. Jadi persis sebelum liburan Pasca kemarin, saya melakukan registrasi lapor diri ke portal itu yang punya Kemenlu, Peduli WNI. Problemnya aplikasi saya ditolak. Saya disuruh melengkapi KTP, yang mana saya nggak punya. Terus disuruh melengkapi dengan NIK, yang mana saya juga nggak punya. Jadi sampai sekarang saya nggak follow up karena itu tadi. Yang terakhir, saya mau mengucapkan terima kasih buat KBRI atas online ini. Saya bisa lihat orang-orang dari seluruh Norway. Iya. Oke, boleh saya respon langsung, Mbak Nina? Ya, silakan Ibu Gita. Oke. Ini untuk Pak Hans dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pertama, terima kasih sudah partisipasi. Sekalian ini pesan sponsor juga, bukan pesan sponsor, tetapi memang sejak kami ditugaskan ke sini, memang ada satu misi untuk mensosialisasikan portal Peduli WNI ini. Memang pada saat kita mengisi ini ada minimal 2 data utama dokumen pemerintah Republik Indonesia. Satu adalah paspor RI, yang kedua adalah KTP. Kami memahami Bapak Ibu yang sudah lama di sini, KTP-nya sudah mati, atau memang, Bu, saya nggak bawa, nggak tahu di mana, saya sudah kehapus di KK-nya, banyak sekali senarionya. Dan memang semua lapor diri itu kebetulan administrator saya, jadi kami yang komen satu-satu, Pak Hans, terima kasih sudah lapor ini. Itu setiap hari kami akan cek seperti itu, dan kami kasih komen satu-satu dan berikan instruksi satu-satu. Satu hal mengenai KTP, mungkin Pak Hans sudah entah lupa, tapi pernah punya KTP ya Pak Hans ya? Pernah punya KTP. Mohon diingat, seandainya pernah punya KTP, pertama yang diingat adalah apakah dulu IKTP atau tidak. Oke, bukan. Tetapi tetap mohon diingat dulu nomornya berapa. Karena apa? Nomor KTP itu tidak selalu ada dalam kartunya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingat ada yang namanya kartu keluarga yang besar, A4 folio, itu di samping nama Bapak Ibu itu ada 16 digit, itu nomor induk kependudukan. Jadi sekarang sejak anak lahir bayi kemudian didaftarkan di kelurahan, mereka sudah mendapatkan nomor itu. Nomor itu nantinya yang akan dicetak pada saat si anak sudah berumur 17 tahun dan memiliki KTP. Jadi memang one citizen, one number. Portal ini merupakan program pertama kali dari seorang Presiden Republik Indonesia untuk membuat One Data Indonesia. Jadi dalam portal ini,
menghubungkan data Adminduk, data keimigrasian, data ketenagakerjaan KTKLN. Nantinya juga akan ada data pencatatan pernikahan. Jadi jangan ngaku udah cerai di sini, ternyata di sana masih nikah, nanti akan ketahuan juga di situ. Dan bahkan nanti juga data-data yang lainnya terkait dengan instansi pemerintah. Nantinya untuk pemilu 2024, data pemilih akan diambil terlebih dahulu dari data portal tersebut. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, sekali lagi, meskipun nomor KTP-nya sudah expired, mohon dituliskan dulu di situ. Nanti pada saat kami tidak bisa memverifikasi, kami akan minta bantuan ke pusat untuk menanyakan apakah nomor yang ditulis oleh si pemohon ini masih berlaku atau harus diganti. Pada saat harus diganti, kebetulan di KBRI kami sudah memiliki alat untuk membuat nomornya, namun ini tidak bisa belum bisa beroperasi nomor itu karena pembuatan nomor itu karena memang kami masih menunjuk petunjuk teknis dari Jakarta. Jadi keperluan Bapak Ibu memasukkan nomor itu sekaligus saya bisa akan mendeteksi itu nomornya masih berlaku atau tidak. Yang kedua, apakah seandainya tidak berlaku berarti Bapak Ibu nanti subjek untuk diberikan pelayanan pembuatan nomor induk tunggal. Ada pertanyaan lagi Pak Hans? Oke, makasih Bu. Berarti Ibu yang nolak registrasi saya ya? Iya, saya Mas, mohon maaf. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, berkaitan dengan itu, saya tahun lalu udah daftar KMILN. Betul. Dan saya udah dapat kartunya. Apa itu nggak ada sistem terintegrasi antara orang yang udah nge-apply KMILN otomatis sudah termasuk dalam lapor diri di portal Peduli WNI? Tidak Mas, jadi begini, KMILN ini mengakomodasi WNI dan warga negara asing juga, jadi diaspora. Portal Peduli adalah khusus WNI, jadi portal sangat terbatas koneksinya dengan data keimigrasian dan data penduduk yang ada di administrasi kependudukan Departemen Dalam Negeri. Nantinya semua data pencatatan sipil juga akan masuk. Sama mungkin kita kalau punya impian misalnya, kok di Amerika bisa punya social security number yang single number, di sini ada person number yang single, arahnya ke arah situ. Tentunya ini sebuah pekerjaan yang sangat besar karena kita penduduknya juga sangat besar. Dan satu hal lagi mungkin seandainya Bapak Ibu pada saat mengakses ada hambatan dan ada kesulitan, mohon pemahamannya dulu karena memang ini satu sistem yang diakses oleh semua orang di luar negeri yang dioperasikan oleh 129 perwakilan RI di luar negeri. Jadi tentunya trafficnya akan sangat tinggi dan tim teknis di Jakarta terus setiap hari 24 jam untuk supervise kita untuk bisa membantu teman-teman supaya bisa valid. Baik, terima kasih Bu Gita. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak mungkin Mbak Nina? Iya. Itu ada di chat dari Pak Eko Yuda. Kalau untuk anak-anak ya Bu Gita, kan kalau mungkin Pak Hans kan dulu pernah punya KTP, terus kalau misalnya Pak Hans ataupun warga negara Indonesia yang di Norway ini belum pernah punya KTP putra putrinya bagaimana Bu gitu? Ya, jadi biasanya kalau orangnya hadir dan kebetulan pas saya sempat ada waktu, saya akan tanya, anak yang lahir di Norwegia, apakah sudah pernah didaftarkan di Indonesia? Itu pertanyaan utama. Pada saat sudah pernah didaftarkan di Indonesia, masuk ke kelurahan, pasti punya 16 digit number. Tetapi kalau tidak, itu nanti yang akan masuk dalam daftar kami akan menjadi subjek pelayanan kami pemberian nomor induk tunggal. Jadi untuk saya tahu Bapak Ibu putranya sudah pernah didaftarkan atau tidak, mohon nanti bisa kami diberikan informasi atau pertanyaan yang kami ini bisa dijawab juga gitu. Karena paling kalau misalnya yang pending di data saya masih lebih dari 100 yang saya tolak dan tidak ada respon sama sekali. Jadi
saya juga tidak bisa membantu lebih jauh karena saya tidak tahu kondisi dokumen masing-masing Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu tidak bisa memberikan informasi kepada kami. Tapi tentunya nanti insya Allah ya seandainya kondisinya sudah lebih baik, mungkin akan kami lebih banyak sosialisasikan ke masyarakat mengenai hal ini. Dan please anytime, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email dulu di staffcons@indonesia-oslo.no. Kami sebisa mungkin akan bantu, tapi tentunya please help me to help you. How? Please provide us with the information yang memang kami butuhkan untuk bisa mengetahui situasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Bu Gita atas jawabannya. Mungkin apakah ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak, mungkin bisa kita tutup. Mungkin terakhir mungkin dari Bapak Duta Besar ada yang ingin disampaikan Bapak sebelum kita menutup sesi silaturahmi kita pada sore hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara sekalian yang ada di Norwegia maupun di Oslo. Kesempatan ini sangat bagus. Kita bisa saling tukar opini, tukar informasi, dan sekaligus silaturahmi. Karena sudah lama kita tidak ketemu, sudah lama tidak bersosialisasi. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan acara seperti ini secara berkala. Nah, saya hanya ingin mengulangi satu hal saja. Tadi kita sudah bicara sedikit mengenai donasi. Saya yakin bahwa masing-masing individu melakukan donasi atau sumbangan untuk membantu keluarga atau kawan-kawan atau kelompok yang menghadapi persoalan-persoalan yang sulit ya, saat ini. Tapi tentu ya, kami akan menyambut inisiatif kawan-kawan untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan atau donasi yang kita bisa salurkan ke tempat-tempat di Indonesia. Tentu ada gugus tugas yang sudah dibentuk yang bisa menyalurkan itu, tapi preferensi untuk menyalurkan ke kelompok-kelompok yang dikenal juga tidak tertutup kemungkinan itu. Tadi Bu Luna, saya lihat sudah menyebutkan nama NTT ya, sebagai satu tempat yang layak untuk mendapatkan donasi. Nah, kita juga di kedutaan melihat bahwa Indonesia Timur itu sangat penting karena mereka sangat ketinggalan dan fasilitasnya juga tidak cukup banyak ya, tidak sebanyak di Indonesia Barat. Jadi sangat masuk akal kalau ada donasi disampaikan ke Indonesia Timur. Apakah itu ke Papua, apakah NTT atau NTB. Kita sendiri di kedutaan sebetulnya sedang mencoba mengangkat Indonesia Timur di Norwegia dengan Festival Indonesia Timur yang kita ingin lakukan pada bulan Agustus yang sangat mungkin itu tidak bisa dilakukan. Kita juga sedang membantu pengiriman mahasiswa dan pegawai-pegawai negeri dari NTT untuk vocational training di Norwegia. Juga dari NTB misalnya. Ini semua sedang kita lakukan, jadi Ibu Luna, ya saya kira itu betul ya, tapi kita harus juga mesti ingat bahwa epicenter COVID-19 itu ada di Jakarta. Jakarta lah tempat yang sangat kritikal ya, buat Indonesia dewasa ini, karena ya penduduknya banyak dan dia juga bergandengan dengan kota-kota lain, apakah itu Bekasi, apakah itu Depok, apakah yang lain-lain. Jadi epicentrum kita akan di Jakarta, dan saya membayangkan bahwa setelah Eropa memang epicenter COVID-19 itu akan pindah ke Indonesia dan ke India. Jadi akan banyak sekali donasi yang kita butuhkan. Nah, saya berterima kasih kalau teman-teman memang akan mengambil inisiatif untuk berbagi dengan saudara-saudara kita di Indonesia. Kita tentu akan senang untuk membantu. Silakan koordinasi dengan kita semua, ya, dan kita akan bantu untuk menyalurkan, dan banyak tempat untuk menyalurkan bantuan itu. Nah, sekali lagi terima kasih pada teman-teman. Ya, saya harapkan kita semua saling jaga, saling memberitahu, saling tolong-menolong. Ya. Stay safe, stay healthy. Ya. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.
Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Duta Besar dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu semuanya, teman-teman masyarakat Indonesia di Norwegia dan di Islandia. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru melalui sosial media KBRI Oslo, di Facebook, Instagram, dan juga di Twitter. Dan juga apabila dalam keadaan darurat, tadi kami sudah sebutkan nomor hotline KBRI Oslo. Dan juga apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan tapi belum sempat terjawab atau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung email KBRI Oslo atau email juga apabila hal itu terkait kekonsuleran seperti paspor atau visa, bisa langsung email ke staffcons@indonesia-oslo.no. Dan nantinya ini videonya sudah kami record, sudah kami rekam, nanti akan kami upload di akun YouTube KBRI Oslo dan nanti juga insya Allah nanti akan kami buatkan summary dari perbincangan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Duta Besar dan teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti video conference pada sore hari ini. Semuanya saya harap tetap sehat, tetap semangat menjalani hari-hari ini. Dan terima kasih dan sampai bertemu lagi di video conference yang insya Allah akan bisa kami adakan lagi dalam waktu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.